Pedang ini naga puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. 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 Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-19 dengan judul Keluarga Prabu Kertarajasa Jayawardana. Seri ke-563 ini didukung oleh para pemain Margaret sebagai Dewi Sambi, Eli Ermawati sebagai Meisin, Yanwar sebagai Ratanca, Yoko sebagai Wisambudi, Peggy sebagai Wali Kadep, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Meisin akhirnya mengikuti Ratanca ke Majapahit. Mereka berangkat dari desa Pasuruhan satu sebelum tengah hari. Dan menjelang malam tiba mereka mulai menapak di tepian hutan tarik. Wali Kadep menghentikan gerobak kudanya di bawah pohon rindang. Langit di sebelah barat mulai kemerah-merahan. Meisin memutuskan untuk menginap semalam sebelum besok pagi meneruskan lagi perjalanannya ke Majapahit. Meisin tidur di atas gerobak, dan Wali Kadep tidur di depan roda gerobak. Demikian pula Ratanca. Dia sudah tidur di dalam tenda, tak jauh dari gerobak kuda. Sementara itu, keempat orang prajurit Majapahit masih nampak terjaga. Tiba-tiba nampak sebuah bayangan mengendap di sela-sela pohon liar. Bayangan itu terus menatap ke arah gerobak kuda yang ditumpangi Meisin.
Meisin. Aku seperti pernah mendengar nama itu. Iya, Meisin. Bukankah dia wanita asing yang dulu pernah membuat geger Candi Surabana? Ya, aku ingat. Aku pernah bertarung melawan Meisin. Kalau tidak salah, peristiwa itu terjadi di lereng Gunung Arjuna. Dan kalau tidak salah, aku pernah memukul wanita asing itu hingga terjatuh ke dalam jurang. Benarkah wanita dalam gerobak itu Meisin? Mungkinkah dia masih hidup? Aku akan menyelidikinya. Aku jadi penasaran. Bayangan itu yang tak lain adalah Dewi Sambi, menarik tubuhnya perlahan-lahan, kemudian lenyap di balik pohon-pohon hutan. Suasana malam bertambah sunyi. Sekarang tidak seorang pun di antara mereka yang masih terjaga. Keempat orang prajurit itu pun nampak tergolek di tempatnya masing-masing, terlelap dalam tidurnya yang pulas. Pagi-pagi sekali Meisin sudah terbangun. Dia segera membangunkan Ratanca yang masih tidur pulas. Sementara itu keempat orang prajurit sudah lebih dulu bangun, dan mereka nampak sudah membuat persiapan untuk meneruskan perjalanan. Ayo Ratanca, kita teruskan perjalanan. Mumpung hari masih pagi. Sudah siang rupanya. Aku tidur pulas sekali, Kakak Meisin. Kau lelah dan mengantuk. Tentu saja kau tidur dengan pulas. Aku juga tidur pulas sekali semalam. Wah, paman-paman prajurit itu nampaknya sudah siap untuk berangkat. Ayo Kakak Meisin, kita berangkat saja sekarang. Setelah sampai di jalan raya menuju kota Raja Majapahit, kita bisa berjalan dengan lancar. Mereka pun meneruskan perjalanan menyusuri tepian hutan tarik. Menjelang tengah hari mereka sudah tiba di jalan raya yang menghubungkan kota Raja Majapahit dengan kota Tuban dan kota-kota di sekitarnya. Jalan raya itu hanyalah sebuah jalan yang lebarnya kurang lebih 8 depa. Kanan kiri jalan masih banyak ditumbuhi pohon-pohon liar. Wali Kadep terus menggebrak kudanya, dan gerobak itu pun meluncur ke depan dengan pesat. Setelah tiba di jalan raya, perjalanan nampak lebih menyenangkan dan lebih mudah. Meisin duduk terguncang-guncang di atas gerobak kuda, dan sekali waktu Ratanca berkuda di sebelahnya. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa ada seorang wanita yang terus-menerus mengintai dari jarak yang agak jauh. Meisin. Iya, aku yakin sekarang. Dialah Meisin, wanita asing itu. Aku tahu mereka pasti mau pergi ke kota Raja Majapahit. Nah, kalau begitu, aku bisa mencegat mereka di tengah perjalanan. Wanita itu yang tak lain adalah Dewi Sambi, terus mengikuti rombongan gerobak kuda dari jarak yang cukup jauh.
Dia berlari-lari kecil di sepanjang jalan dan tubuhnya terlindung oleh pohon-pohon liar. Tiba-tiba Dewi Sambi menghentikan langkahnya. Dia sendiri sangat terkejut. Dia melihat sebuah pohon besar yang meranggas. Sebuah pohon tua yang sudah tidak lagi berdaun. Dewi Sambi menjerit tertahan. Dia teringat pada ramalan Resi Wisambudi. Hai Sambi, dengarlah kata-kataku ini. Kau adalah seorang wanita pendekar yang hidupmu penuh bergelimang lumpur dosa. Kepalamu dingin seperti lumut-lumut goa, dan tangan-tanganmu kotor penuh darah. Dewi Sambi, kau wanita bejat, wanita berbudi rendah, yang suatu saat nanti akan menemui ajalnya dengan mengerikan. Nah, dengar Dewi Sambi, suatu saat nanti kau akan mati secara mengenaskan. Tubuhmu akan terpanjang di atas tonggak kayu hutan. Ramalan geblek. Aku tidak akan menggubrisnya. Bagaimana aku bisa percaya? Resi Wisambudi itu manusia macam apa? Dia bukan keturunan dewa. Dia hanyalah orang tua yang sekarang sudah mampus. Masa bodoh. Persetan dengan Resi Wisambudi. Aneh sekali. Di sekitar tempat ini banyak sekali pohon-pohon tua yang sudah meranggas. Tak berdaun lagi. Tapi mereka tetap berdiri tegak. Dan cabang-cabangnya seolah mencakar angkasa. Mengapa aku harus takut kepada pohon? Aku belum menjadi gila. Dewi Sambi belum menjadi orang sinting. Oh, lucu sekali. Mengapa aku harus takut pada sebatang pohon? Aku adalah seorang wanita pendekar pilih tanding. Persetan dengan semua itu. Mereka sudah jauh. Gerobak kuda itu sudah semakin jauh. Aku harus menyusulnya. Dan aku harus mencegat mereka di simpang jalan. Mengapa berhenti, Nyai? Tunggu sebentar, Bapak Wali Kadep. Aku akan bertanya kepada Ratanja. Ratanja? Ratanja? Ada apa, Kakak Mesin? Ratanja, apa kau sudah lupa kepada pesanku sebelum berangkat? Ingat, aku bukan Mesin. Aku adalah Nyai Paricara. Oh, maaf Nyai Paricara. Ada apa, Nyai? Apakah kota Raja Majapahit masih jauh dari sini? Oh, masih cukup jauh, Nyai. Kalau kita terus berjalan, barangkali besok pagi, sebelum fajar menyingsing, kita baru sampai di kota Raja Majapahit. Apakah kita tidak bisa menggunakan jalan lain selain jalan ini? Ada apa, Kakak? Oh, ada apa, Nyai? Mengapa harus mencari jalan lain? Jalanan ini cukup nyaman. Kita bisa langsung mengikuti jalanan ini sampai ke kota Raja Majapahit. Mengapa harus mencari jalan lain? Tidak apa-apa. Kalau memang tidak ada jalan lain yang lebih baik, ya, kita teruskan saja. Ada apa, Nyai? Apakah ada sesuatu yang mengganggu perasaanmu? Tidak, Ratanja. Ayo, kita teruskan saja perjalanan. Ayo, Bapak Wali Kadep. Kita jalan lagi. Baik, Nyai. Iya. Tersebut semakin lama semakin dekat. Sementara gerobak kuda terus berjalan,
Wali Kadep dengan tenangnya duduk di atas jerami kering sambil tangannya memainkan tali kekang kudanya. Tiba-tiba Wali Kadep menarik tali kekang kudanya kuat-kuat. Dan kuda itu pun terkejut, kemudian menarik kedua kaki depannya tinggi-tinggi. Lihat, Nyai. Ada seorang wanita mengadang jalan. Coba kau tanya apa maksudnya, Bapak Wali Kadep. Baik, Nyai. Hai! Mengapa kau berdiri di situ? Ayo minggir. Jangan berdiri di tengah jalan. Kurang ajar. Dia malah berkacak pinggang. Hai! Jangan bandel. Apa yang kau lakukan di situ? Ayo minggir. Kalau tidak, tubuhmu akan kugilas dengan gerobak kuda ini. Demi jelek, malah tertawa-tawa. Apa orang ini sudah gila? Siapa kau ini, ha? Apa maumu? Minggir cepat. Kami mau lewat. Dengar Pak Kusir, kau dan gerobakmu itu boleh lewat. Tapi wanita yang duduk di atas gerobakmu itu harus tinggal di sini. Kurang ajar. Apa maksudmu, ha? Kau tidak akan tahu apa yang kumaksudkan. Karena ini memang bukan urusanmu. Ini adalah urusanku dengan wanita di atas gerobakmu itu. Ada apa, Nyai? Mengapa berhenti? Siapa wanita itu? Entahlah, Ratanca. Kami belum mengenalnya. Tapi nampaknya wanita itu mempunyai maksud-maksud yang kurang baik. Apa dia bermaksud merampok kita? Apa? Siapa yang akan merampok? Hai! Mengapa kau berdiri di situ? Ayo, minggir! Cepat minggir! Kami adalah petugas-petugas negara. Kami harus segera sampai di kota Raja Majapahit. Kami mengemban tugas penting. Aku tidak mempunyai urusan denganmu, prajurit-prajurit Majapahit. Kalian boleh terus lewat. Aku hanya menginginkan wanita itu. Kau ini siapa? Dan apa hubunganmu dengan Nyai Paricara? Dia bukan Nyai Paricara. Dia adalah Mesin. Aku sudah sejak lama kenal wanita asing itu. Dia adalah seorang pelarian. Tunggu. Di mana kau pernah mengenal diriku? Mesin. Nama itu tidak akan pernah kulupakan. Mesin. Dulu kita pernah bertarung di lereng Arjuna. Kukira kau sudah mampus waktu itu. Tapi rupanya nyawamu cukup alot juga. Dewi Sambi. Benarkah kau ini Dewi Sambi? Cukup. Aku tidak butuh bicara panjang lebar. Ayo Mesin. Ayo pendekar asing. Turunlah dari gerobak kudamu. Dan kita bertarung. Dan kalian, prajurit-prajurit Majapahit. Dan kalian juga. Kalian tidak perlu turut campur. Kalian boleh terus lewat. Aku memang tidak mempunyai urusan dengan kalian. Berdebah, setan betina. Kau pasti hanyalah seorang pelacur jalanan. Kau tidak akan diizinkan mengganggu Nyai Paricara. Cih, ingat prajurit. Kalau kau ikut campur, itu berarti kau melakukan kesalahan yang cukup berat. Dan kau sendiri yang akan menanggung akibatnya. Kau tidak perlu menakut-nakuti prajurit Majapahit. Ayo, kita ringkus wanita itu. Kita seret tubuhnya ke pinggir jalan. Iya! Ya! Iya! Dewi Sambi segera melompat menghindari sergapan seorang prajurit Majapahit.
Tapi belum lagi kakinya menginjak tanah, dua orang prajurit datang membunuh. Maka terjadilah pertarungan sengit. Karena merasa kesal, seorang prajurit segera mencabut pedangnya, kemudian mengejar Dewi Sambi dengan senjata terhunus. Prajurit-prajurit bodoh, aku sudah berkata bahwa kalian tidak perlu ikut campur. Tapi rupanya kalian benar-benar prajurit bodoh. Salahmu sendiri. Kalian akan segera menanggung akibatnya. Kalian pikir siapa aku ini, ha? Lihat! Dewi Sambi segera menarik kakinya mundur 2 langkah. Kedua belah tangannya digerak-gerakan ke atas dan ke bawah. Dan kedua belah telapak tangannya digosok-gosokkan. Asap putih mengepul di sela-sela jari tangannya. Itulah pertanda Dewi Sambi mengeluarkan Aji Tapakwisa. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.